Orang-orang yang beriman ini jiwanya dibeli. Makanya cara membayarnya bagaimana? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya dalam hati. Nomor satu, perbaiki hatinya. Hatinya tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya percaya sama Allah. Hatinya yakin sama Allah. Sedikit pun gak ada keraguan. Jadi kalau Allah udah bilang takwa itu solusimu, jangan mikir solusi yang lain sebelum memperbaiki takwa. Tapi kita enggak. Takwa itu kalau udah mentok, cek saldo sekian, dah cari hutangan nih, gak cukup nih sekian, itu yang bisa dihutangin. Mentok baru takwa. Mentok datang ke ulama, Ustadz ini mau beli rumah masih kurang 500 juta nih. Mentok saya ini, gimana caranya? Nanya sama ulama. Ya ulamanya akan jawab, waduh kalau urusan duit Anda lebih paham. Ya, urusan duit Anda lebih paham. Tapi kalau tanya caranya, ya nggak ada cara selain takwallah. Usaha itu udah nggak usah dibicarakan. Namanya orang hidup ya bekerja, orang hidup ya berusaha. Islam nggak pernah mengajarkan orang jadi pengangguran. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh duduk zikir terus. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh sholat terus. Islam nggak pernah mengajarkan orang suruh baca Al-Quran terus. Enggak. Tapi ada waktunya sholat, ada waktunya baca Al-Quran, ada waktunya zikir, dan waktunya besar. Waktunya banyak. Cari penghidupan itu waktunya nggak usah banyak-banyak, tapi berkah. Rugi waktu 12 jam untuk cari duit itu rugi. Lah menikmatinya duit berapa jam? Jadi tadi yang ngasih solusi, siapa yang bisa ngasih solusi? Allah. Betul. Sumber masalahnya di mana? Kita. Ya, sumber masalahnya di kita. Cuman seringkali kita kan nggak lihat sumber masalah toh. Kita seringkali lihat sumber masalah itu yang buat masalah, benar kan? Istri marah-marah, suami marah-marah, anak rewel, iya, ban pecah kita salahkan paku. Betul ya? Ini orang buang paku sembarangan, kita salahkan paku, ban pecah kita salahkan paku. Ada orang naik motor nabrak kita salahkan orangnya. Kita salahkan orangnya, ini zahir. Ya memang wajarnya orang begitu, tapi itu wajar yang salah. Nomor satu seharusnya kita nanya sama diri kita sendiri, kenapa ban saya kena paku? Hari ini ngapain saya? Kemarin saya ngapain? Nanti yang menyelesaikan masalah itu kesadaran kita akan perbuatan kita yang gak beres, minta ampun sama Allah, perbaikin, selesai. Jadi banyak nih istri-istri yang nanya sama saya lewat WA nih ya, Habib suami saya begini, Habib suami saya begini, saya udah. Ya Allah, ya Karim. Wahai para ibu, janganlah engkau mengatakan saya sudah. Coba cek sudah yang paling awal dulu. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirimu, terhadap dirimu dan suamimu sudah jalankan belum? Kewajiban yang Allah wajibkan pada dirimu nomor satu adalah sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, cek hutang puasa Ramadan Anda yang belum lunas itu berapa? Yang numpuk sampai tahun berikutnya berapa? Yang udah numpuk 5 tahun nggak Anda bayar itu berapa? Bereskan itu. Ya bereskan itu. Mulai kewajiban yang paling wajib. Kemudian haji ila baitillah. Anda punya uang, Anda mampu, maka Anda wajib haji. Tapi yang tidak Anda tunaikan, ini adalah kewajiban yang paling utama. Zakat. Berapa zakat Anda keluarkan? Sudah dikeluarkan benar atau belum nih zakatnya ini? Udah belum? Kemudian tutup aurat. Diwajibkan oleh negara pakai masker jalan. Diwajibkan oleh Allah Ta'ala tutup aurat, nggak jalan. Masya Allah. Denda oleh tim COVID. Alhamdulillah tim COVID kerjanya bagus. Berjalan orang akhirnya pakai masker bagus. Tapi subhanallah, aurat dibuka, nggak takut sama azabnya Allah Ta'ala. Kewajibanmu lo terhadap dirimu sendiri jalankan dulu. Kemudian kewajibanmu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kewajibanmu kepada pasangan hidupmu. Masang wajah yang enak dilihat sama suami, senyum, sudah belum itu? Ya, hati yang diberikan seutuhnya buat suaminya, udah atau belum itu? Cek semua itu. Kalau semua sudah kamu lakukan, baru kamu cek perbuatan kamu yang nggak baik lainnya dulu. Apa ya yang salah ya? Apa yang salah? Kalau semua sudah kamu jalankan, nggak ada yang salah, suamimu masih nggak beres, itu cara Allah mengangkat derajatmu yang setinggi-tingginya. Kamu diajarin sabar sama suami yang seperti ini. Sabarlah, aku akan mengangkat derajatmu yang luar biasa. Insya Allah suaminya cepat meninggal, saudara-saudara. Loh, bisa nggak begitu? Bisa, karena istrinya bener ini sama Allah dikasih ganti, ini suami nggak layak, ini suami nggak beres, nggak layak, ini solihah, ini solihahnya luar biasa, ini salah luar biasa, ini taat luar biasa, ini bejatnya luar biasa. Ketika istri ini sabarnya luar biasa, maka Allah pun jadikan suaminya nggak ada. Terus
diganti. Wah, tiba-tiba dikasih ganti ustadz yang ganteng, Masya Allah, yang menyenangkan. Dikasih pengusaha yang sukses, yang taat pada Allah Ta'ala, yang menyenangkan. Ya akhirnya suatu saat duduk berdua bersama suami barunya pengusaha tadi gitu ya. Terus dia ngomong, Mas, alhamdulillah, engkau adalah anugerah Allah bagiku. Wah, Masya Allah. Karena teringat masa lampaunya ya, masa lampaunya, alhamdulillah. Sang suami juga ngomong, sama dia, engkau adalah karunia Allah terbesar yang diberikan untukku. Masya Allah. Terus tidak lama meninggal bareng. Sudah panjang umur ini, udah kakek-kakek, nenek-nenek. Yang penting perbaiki diri kita. Jangan nanya haknya, hak kita, tapi tanyalah hak orang lain sudah kita penuhi belum. Jangan tanya kewajiban orang lain kepada kita. Kewajibanmu sama orang lain udah belum. Nah kita kebanyakan yang diteliti orang terus, dirinya nggak diteliti ya.